Saya Muhammad Muzalkaf di sini sebagai owner. Unique itu adalah farming. Kita nih ada beberapa divisi, tapi fokus utama jualan kita sebenarnya tanaman hias. Tanaman hias, kemudian pengembangannya kita sekarang mulai jual pot, aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan untuk tanaman, media tanam, dan kebutuhan-kebutuhan tentang tanaman hias lainnya. Unique Pot sendiri berdirinya sudah sekitar 3 tahunan, cuma memang boomingnya sejak masa pandemi ini, Mas, kurang lebih sekitar 1 tahun mungkin ya. 1 tahun ke belakang nih, karena 1 tahun ke belakang booming tanaman, akhirnya Unique Pot juga semakin banyak peminatnya, pelanggan semakin besar. Akhirnya kita coba seriusin, kita besarin sampai seperti sekarang ini. Saya kesehatan, justru pendidikan saya nggak berkaitan sama apa yang saya lakukan sekarang. Karena saya selama kuliah ambilnya di dunia kesehatan. Selepas kuliah memulai wirausaha, sampai hari ini fokus di bidang wirausaha ini. Sebenarnya lebih ke kenyamanan, karena setelah dicari passionnya apa, ternyata memang passionnya kayaknya memang lebih ke wira swasta. Senang membangun bisnis, senang mengelola karyawan, senang bertemu dengan banyak orang baru, customer, supplier, dan lain-lain. Akhirnya ya sudah memutuskan sejak kuliah kayaknya memang passionnya bukan di bidang kesehatan, memang akhirnya fokus terjun di dunia bisnis. Sebenarnya usaha utama saya bukan di dunia tanaman. Saya buka travel umroh. Sejak pandemi, travel umroh tutup total karena Saudi menutup keberangkatan. Saudi menutup kedatangan jamaah dari berbagai negara. Akhirnya saya fokus membantu keluarga merapikan Unique Pot ini. Cara umum sih sama, dinamika-dinamika yang dihadapi sama, walaupun yang satu jasa, yang satu lebih ke retail. Tapi karena sama-sama menghadapi konsumen, sama-sama berinteraksi langsung dengan konsumen, karena tanaman ini kan tipe konsumennya nggak yang orang datang ngambil beli pulang, nggak gitu. Banyak juga yang konsumen datang ngobrol-ngobrol, karena yang kita jual barang-barang hobi, ada banyak interaksi dengan konsumen, sehingga secara garis besar sih sama dengan apa yang saya lakukan dulu. Ketika travel juga kan orang datang nggak langsung saya daftar langsung pulang, nggak begitu, ada proses komunikasi di situ. Jadi kurang lebih sih kalau untuk ke konsumen sama, paling berbedanya adalah kalau sekarang lebih memperhatikan inventory barang, kemudian pembukuannya juga karena lebih banyak item yang dijual sehingga lebih membutuhkan perhatian. Tapi secara garis besar ilmu bisnisnya sih kurang lebih lah sama. Kesulitan utamanya sih lebih ke saat itu permintaan membludak, sedangkan barangnya saat itu kita belum sebanyak sekarang. Hari ini Unique Pot mungkin ada lebih dari 300 jenis tanaman yang kami jual. Cuma ketika awal-awal pandemi kan semua akses terbatas. Kita ada farming ada perkebunan di Sukabumi, tapi kebutuhan dari konsumen di saat pandemi untuk tanaman jauh lebih besar dibandingkan hasil dari perkebunan kita, sehingga kita juga impor dari beberapa negara Asia. Nah, untuk awal-awal pandemi kan karena pandemi akhirnya barang juga dibatasi oleh pemerintah kita yang masuk dari luar, sehingga itu menjadi kesulitan saat awal-awal pandemi ini terjadi. Cuma sekarang sih alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja. Ada dua. Yang pertama customer milih tanamannya, kemudian customer milih potnya. Kita kan jual pot juga nih, pot-pot impor. Ada juga kita pot terakota. Customer milih potnya mana yang cocok, tanaman mana yang cocok. Kemudian customer minta kita potting pot tanaman yang dia beli. Kalau tanaman kan pada umumnya yang kami jual di dalam bentuk pot plastik. Beli pot yang lebih bagus, customer minta potting. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyiapkan sudah di dalam bentuk jadi seperti ini. Gitu. Jadi ketika ini kemudian customer lihat ini lucu nih ya, dijual nggak? Biasanya kami lepas gitu. Nggak apa-apa Bu, kalau memang Ibu cocok silahkan aja.
Ada divisi khusus di Unikpot ini, divisi perawatan tanaman. Divisi perawatan tanaman ini memang fungsinya setiap hari keliling untuk mengontrol tanaman mana yang ada penyakit, tanaman mana yang mungkin agak layu. Itu biasanya kita pilih, kita sortir, tidak kita jual. Jadi yang di display benar-benar barang yang fresh. Nah, tanaman-tanaman yang sakit ini kita bikin UKS nih Mas. Kalau dulu kan sekolah ada unit kesehatan siswa, ini kita bikin unit kesehatan tanaman. Jadi ada satu area khusus fungsinya buat pemulihan tanaman, pemulihan kesehatan tanaman. Itu ada juga di Cibubur sini. Kalau seandainya tanamannya kira-kira, wah ini sakitnya agak parah nih, biasanya kita kumpulkan, kami kirim ke Sukabumi, ke perkebunan kami di sana. Karena di sana Sukabumi secara udara juga lebih sejuk, secara cuaca lebih cocok untuk tanaman. Sehingga biasanya kalau dikirim ke Sukabumi, seminggu, 2 minggu itu udah sembuh, tanaman udah bagus lagi. Ketika bagus, kita lihat apakah ini masih bisa kita jual. Kalau kita bisa, kita kirim ke sini. Kalau seandainya sepertinya enggak, berarti buat properti pribadi kita. Untuk harga kita bahkan mulai dari 20.000. Ada baby itu kita jual di angka 20.000 yang kecil-kecil, ada beberapa jenis yang 20.000. Paling mahal itu ada beberapa jenis tanaman yang memang dia langka Mas. Langka ini dalam arti kita nggak bisa memproduksi ini. Misalkan Monstera variegata yang ada albinonya tuh yang ada bercak-bercak putih, itu kan tidak bisa diproduksi. Nah itu harganya bisa, karena itu sangat jarang, harganya bisa sampai puluhan juta. Bahkan ada yang nawar, kemarin kita ada yang besar tuh ditawar 80 juta. Tapi tidak kita lepas karena itu untuk koleksi pribadi kita. Tapi ada juga yang kita lepas lebih kecil ukurannya, Monstera variegata juga, dan ada albinonya tuh sempet 25 juta. Beberapa ada yang koleksi pribadi kita, beberapa juga ada yang kan kami suka hunting nih tanaman ke berbagai daerah, kemudian menemukan, kemudian kami beli dari pemiliknya di berbagai daerah. Tapi memang itu tidak kita cari khusus untuk membeli produk itu. Biasanya sih sambil hunting tanaman yang lain, kemudian menemukan, kita beli. Atau ada juga yang beberapa koleksi pribadi yang kita rawat dari kecil. Bisa sampai negara lain untuk hunting tanaman, karena kan kita ada beberapa tanaman juga yang impor. Ada yang dari Thailand, ada yang dari beberapa negara Asia lainnya. Nah itu untuk hunting pertama kali memang langsung datang ke sana sebelum pandemi dulu. Gitu. Untuk pot yang best seller itu pot terakota best seller, karena pot terakota kan produk lokal kita nih dari tanah liat, harganya juga ekonomis, mulai dari 30.000 ada, 50.000, bahkan yang besar tuh harganya nggak lebih dari 150.000, harganya cuma antara 50 sampai 100.000 lah untuk ukuran yang sedang dan besar. Nah itu peminatnya lumayan besar masyarakat kita. Untuk pot-pot impor sukanya kalau kriteria konsumen Unikpot ini yang simple seperti ini misalnya. Ornamennya tidak terlalu banyak, bentuknya simple, terlihat lebih luks. Nah ini lebih banyak diminati. Ada beberapa pot juga yang bentuknya hewan-hewan seperti ini juga banyak diminati. Ada nanti teman-teman lihat pot-pot kecil, bentuk-bentuk kecil, bentuknya hewan, lucu-lucu, itu juga banyak diminati biasanya untuk anaknya. Pot-pot negara kita sebenarnya bagus, cuma untuk tipe-tipe pot tertentu memang belum diproduksi di negara kita, sehingga kita datang dari, ada beberapa negara yang kita import dari negara tersebut, ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, ada yang dari Korea, bergantung jenis potnya seperti apa. Kalau terakota kita ada pabrik, kita ada kerjasama dengan pabrik di Pleret. Itu memang kualitasnya bahkan kualitas ekspor, karena sebenarnya pabrik pot terakota di Pleret itu dia sehari-hari untuk ekspor, selebihnya disuplai untuk kita. Kemudian iya, untuk Indonesia sepertinya eksklusif di kami pabrik pot terakota itu. Awal-awal pandemi kan semuanya lockdown. Bulan-bulan Februari akhir awal-awal Maret tuh memang Unikpot full tutup, hanya menerima pemesanan via Gojek atau pick up langsung. Itu pun kami kumpulkan dulu, cuma ada 1 hari, kami atur jadwalnya. Kemudian sejak saat itu PSBB lebih longgar, kemudian protokol tetap kita jalankan secara ketat dan usaha-usaha mulai boleh dibuka. Sejak saat itu justru tanaman booming. Akhirnya sejak pandemi
justru buat kami alhamdulillahnya permintaan meningkat drastis Mas. Bahkan omset tuh bisa naik sampai 10 kali lipat selama masa pandemi ini gitu. Karena mungkin masyarakat kita banyak berdiam diri di rumah sehingga cari pelarian hobi. Nah, ketemulah tanaman yang ketika mereka lihat tanaman di rumah tuh, tanaman kan memiliki banyak efek-efek positif ya. Ketika kita melihat tanaman kan hormon endorfin juga terpicu sehingga kita lebih bahagia. Ketika melihat tanaman juga banyak inspirasi-inspirasi yang muncul, sehingga mungkin salah satunya karena itu masyarakat kita suka memelihara tanaman selain karena untuk menghijaukan bumi ya. Sehingga permintaannya justru selama pandemi jauh meningkat untuk tanaman ini. Kalau customer unique pot sebagian besar sih alhamdulillahnya baik-baik Mas. Secara umum tuh kita sama customer tuh udah kayak sama teman sendiri, bahkan kayak keluarga sendiri. Ketika customer misalkan pengiriman, dalam pengiriman kan kami sudah berusaha packing semaksimal mungkin. Kadang dalam perjalanan mungkin kurirnya sempat terjatuh tanaman atau ada hal-hal terjadi di perjalanan, ada beberapa tanaman yang sampai di customer patah, walaupun secara garis besar alhamdulillah aman. Ada 1-2 yang patah atau mungkin tanahnya keluar dari tempatnya dan lain-lain. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah pengalaman uniknya ada beberapa konsumen datang dari luar kota khusus ke sini. Ada yang dari Semarang, datang dari Semarang, ibu dan anaknya datang ke kita, setelah dari kita langsung pulang lagi. Hal-hal itu tuh yang kadang bikin kita tersentuh nih, jauh-jauh dari Semarang datang untuk kita. Ada juga konsumen yang karena dia suka tanaman, pilih satu konsumen ada yang transaksi sampai 80 juta. Itu yang kadang bikin kita kaget juga bisa sampai sebanyak itu transaksinya di satu konsumen. Ada konsumen yang datang udah bawa makanan, membagi-bagikan kepada yang bertugas di Unique Pot. Sejauh ini konsumennya sih alhamdulillah baik-baik yang kami rasakan gitu. Yang unik-unik sih, uniknya juga masih dalam hal-hal positif lah. Ada 1-2 komplain mungkin wajar, tapi ketika kita jelaskan problemnya, duduk masalahnya, biasanya akan jauh lebih hangat konsumen-konsumen kepada kami. Akhir tahun kemarin kami ada sale akhir tahun, penjualan online sale akhir tahun. Kami nggak menyangka antusiasmenya tuh sebesar itu, sampai satu hari itu ada sekitar 1.000 pengiriman. Satu hari 1.000 pengiriman. Tim packing kami tidak siap saat itu, untuk 1.000 pengiriman per hari itu saat itu sejujurnya memang belum siap. Akhirnya terpending beberapa hari, karena kan untuk memenuhi pemesanan segitu banyak terpending beberapa hari. Akhirnya pada saat itu ada beberapa konsumen yang menanyakan, kok barangnya nggak sampai-sampai nih. Kami jelaskan ada beberapa konsumen yang mungkin karena dia menunggunya menurut mereka sudah terlalu lama, ini penipuan ya atau ini jualan nggak jujur ya. Akhirnya kami jelaskan karena memang saat itu saya lahir tahun dan memang kesalahan kami tidak siap pada saat itu untuk pesanan sebanyak itu. Tapi sejak saat itu kami evaluasi sih alhamdulillah sekarang untuk pemesanan online kami upayakan pengiriman di hari yang sama. Untuk orderan sebelum jam 4 sore kita upayakan pengiriman di hari yang sama. Ada pengalaman juga konsumen tidak terima ketika debit kartu kredit, kan biasanya memang ada ketentuan charge sekian persen dari provider kartu tersebut. Nah, ada beberapa konsumen yang tidak terima, akhirnya mungkin karena konsumen itu juga lagi capek, akhirnya mencaci maki staff, bilang enggak, kalian makan uang nggak halal nih, nggak berkah makan uang seperti ini. Padahal memang charge untuk kartu kredit itu bukan kami yang menentukan, bank tersebut yang menentukan. Hal-hal seperti itu sih, tapi selebihnya sih kami merasa konsumen-konsumen kami alhamdulillah baik-baik. Untuk marketing sebenarnya sepertinya sekarang nih untuk awal-awal memang online. Instagram saat ini berguna banget untuk marketing Unique Pot. Akhirnya dari Instagram ada beberapa public figure yang datang ke kami belanja, kemudian mungkin public figure itu posting di Instagramnya, akhirnya followersnya banyak yang follow kami, banyak yang datang, kemudian dari mulut ke mulut rekomendasi. Akhirnya yang kami rasakan alhamdulillahnya marketing utamanya itu yaitu dari mulut ke mulut belanja di sini Unique Pot, merasa harganya lebih murah untuk jenis tanaman untuk banyak jenis tanaman harganya lebih murah dibanding yang lain. Akhirnya ya bergulir gitu aja Mas, nggak ada promosi, sebenarnya nggak ada strategi khusus, cuma setiap ada customer yang datang, kemudian kebetulan area kita kan alhamdulillahnya cukup luas,
terus ada beberapa spot-spot yang memang bagus buat Instagram gitu. Sehingga ketika customer datang banyak yang instastory, taruh di feed, nah itu postingan-postingan itu biasanya kita repost. Sehingga lumayan banyaknya yang datang sih bilangnya taunya dari Instagram, sama dari public figure artis atau aktor, penyanyi yang datang ke sini kemudian posting sedang ada di Unikpot, puas dengan hasil pohonnya. Kemudian sejauh ini sih kita berupaya memberikan yang terbaik ketika ada pengiriman online, kemudian ada kendala, kami sih upayakan semaksimal mungkin memberikan solusi untuk customer-customer yang merasa ini kenapa ya kalau seandainya ketika barang sampai dan ternyata memang akarnya misalkan kecabut atau memang ada daun-daun yang busuk, biasanya kami ganti baru. Jadi untuk kerusakan parah biasanya langsung kami ganti dengan yang baru. Terus strategi yang lainnya untuk pembelanjaan tertentu ada diskon. Kemudian untuk pembelanjaan satu series yang sama sejumlah 10 ada diskon reseller. Kemudian harga-harga yang kami jual biasanya memang kalau menurut testimoni konsumen jauh di bawah harga rata-rata pasaran, makanya alhamdulillahnya jadi banyak konsumennya dan akhirnya jadi justru banyak konsumen yang menjadi reseller, dia datang untuk mengambil. Ada konsumen dulu awal-awal ada pohon namanya birkin mas, awal-awal birkin booming kan harganya tinggi tuh, satu pot tuh ukuran besar bisa sampai sejuta, di luaran tuh bisa 1.500.000 2 juta. Kebetulan pada saat itu waktu awal-awal kita jual 1 juta, isi 3 bonggol. Ada konsumen datang ke sini, difoto sama dia. Saat dia beli 1 pot isi 3 bonggol, kemudian dia minta dipisah-pisahin potnya sama Unikpot, kita pisah-pisahin jadi 3 pot. Kemudian difoto, kirim ke WhatsApp ke teman-temannya, mau beli birkin nggak? Nih harganya 1.500.000, difoto langsung banyak yang beli. Akhirnya dia saat itu langsung jualan on the spot dan memang saat itu 500.000 satu bonggol termasuk murah saat itu ya, karena sekarang kan harganya udah turun. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman konsumen yang akhirnya begitu, datang ke sini ngeliat, ih harganya murah nih, difotoin, kirim-kirim ke temennya, akhirnya dia jualan on the spot di sini untuk teman-teman yang lain. Itu yang jadi salah satu strategi marketing kami pada akhirnya. Beberapa ada yang memang basicnya di tanaman, ada beberapa tapi mayoritas enggak dari nol. Biasanya dari nol belajar bareng-bareng di sini. Cuma untuk bagian perawatan memang walaupun awalnya tidak di tanaman, cuma biasanya udah ikut kami udah sekian belas tahun, jadi memang sudah paham sama tanaman. Karena kan awalnya Unikpot nih kami ekspor, baru jual untuk pasar lokal baru-baru ini. Nah ada bagian-bagian perawatan tuh yang udah ikut sejak dulu masih usaha ekspor tanaman. Sekarang dialihkan ke sini untuk perawatan tanaman di Unikpot. Kalau dalam masih Pulau Jawa, lebih spesifik lagi Jabotabek sejujurnya. Kalau untuk penjualan offline, kalau penjualan online banyak memang Pulau Jawa. Beberapa ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumatera, ada beberapa ya. Kalau online memang lebih luas marketnya, cuma secara statistik lebih banyak di Pulau Jawa. Kemudian untuk ekspor biasanya kita kirim ke Korea mas. Untuk beberapa tanaman tertentu, nggak semua tanaman memang, ada beberapa tanaman tertentu Korea tuh ngambilnya dari kami. Makanya ketika awalnya mulai lokal tuh kita penasaran, ayo dong masa Korea aja ambil, kita coba lokal nih biar lebih luas ekspansinya di pasar lokal. Kita ada pengembangan untuk Unikpot di tahun ini, beberapa kita udah mulai ekspansi ke Sogo Group, kita mulai masukin. Mudah-mudahan awal bulan Maret kita udah ada di Sogo Plaza Senayan. Nanti pelan-pelan ke Sogo lainnya. Itu sudah kerjasamanya sudah terjalin dengan Sogo. Kemudian kita juga mulai mendatangkan bukan cuma pot-pot keramik, pot-pot yang lebih luas lagi, pot-pot plastik. Kemudian kita juga mulai jalin kerjasama sama penjual-penjual tanaman besar lainnya di Indonesia. Karena kan kami beberapa ada yang tanaman kami banyak, ada beberapa juga yang impor. Nah kami mulai menawarkan kerjasama dengan penjual tanaman lainnya. Sehingga memang kami harapannya tuh tahun ini lebih banyak kolaborasi. Karena kan di dalam bisnis lebih banyak kolaborasi daripada kompetisi mas. Ayo kita maju bareng-bareng. Mudah-mudahan Unikpot lebih besar lagi, lebih banyak lagi keluarganya, lebih banyak lagi konsumen yang merasa menjadi keluarga Unikpot.
Kemudian Unikpot juga mudah-mudahan pasar ekspornya bisa lebih luas lagi, bisa lebih dikenal lagi baik di dalam Indonesia maupun luar negeri. Dan mudah-mudahan Unikpot bisa lebih banyak memberi manfaat untuk lebih luas lagi. Coba aja, jangan terlalu banyak mikir, takutnya terlalu banyak pikir akhirnya nggak coba-coba. Coba aja dulu, nanti juga ketemu jalannya. Mungkin ketika coba ada masalah-masalah yang dihadapi, nanti sering berjalannya waktu juga belajar. Akhirnya dari mulainya mencoba, lama-lama menjadi ahli.